Pak Yusuf, kalau kita bicara soal apa namanya biaya haji, Pak, eh, banyak yang mengatakan bahwa ongkos haji kita itu jauh lebih mahal, bahkan dengan negara tetangga sendiri Malaysia, gitu. Padahal kita jemaahnya jauh lebih besar, jelas. Nah, ini apakah ini juga sebetulnya terindikasi karena ya banyaknya penyimpangan-penyimpangan itu, atau apa sebetulnya yang menjadi masalah? Yang saya lihat pertama memang ini bicara tentang political will dari pihak yang punya kewenangan, Kemenak maksud saya. Kenapa kita tidak pendekatan G2G, pemerintah kepada pemerintah? Kita datang kepada otoritas sana, kita bisa beli atau sewa jangka panjang. Sehingga tidak tiap tahun kita tuh kedodoran masalah pemondokan. Malaysia bisa 30 tahun. Bisa kok, kita enggak. Nah, kalau kita bisa beli tanah atau sewa tadi, kita bangun apartemen yang bagus. Ya kan? Setiap minggu orang pergi umroh itu. Kenakan kos, masuk lagi, uang berputar. Akibatnya apa? Akan ada dana standby yang bisa mensubsidi para jemaah yang mau berangkat. Akibatnya akan turun nilai harga kewajiban ongkosnya. Nah, Malaysia pakai tabungan haji kan? Ya. Yang kedua, perlu dibuat segera undang-undang pemanfaatan uang yang 2,3 tadi, dana abadi umat. Perlu, apakah bisa dibelikan saham? Apakah bisa belikan pesawat disewakan? Nah, ini membuat instrumen sampai sekarang belum. Padahal itu tidak sulit kok. Tinggal yakinkan DPR, didiskusikan demi kemaslahatan, saya kira bisa. Baik. Permasalahannya sebetulnya di political will. Iya, saya kira ini political will, artinya niatnya itu ada atau tidak. Ya. Yang kedua, bisa jadi karena wawasan pengetahuan. Yang ketiga, keberanian mengusulkan ide-ide yang strategis seperti ini. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini okelah masalah hubungan G2G ini memang belum dilakukan, misalkan Pak Yusuf. Permasalahan lain adalah mengapa ini lebih mahal, karena proses tender di Arab Saudi itu sangat berbeda. Bahkan mereka bisa saja tidak melakukan tender, artinya menggunakan pemondokan ya buat jamaah Indonesia yang ini, transportasinya ini segala macam. Apakah itu juga? Nah, tadi karena pendekatan selama ini adalah antara Kemenak dengan pihak swasta di sana. Jadi kalau Mas Rudi punya 50 rumah, 10 yang rusak, Mas bilang kalau mau sewa rumah saya termasuk yang rusak sewa juga. Mereka nggak ada pilihan. Tapi kalau pendekatan kepada pihak yang punya kewenangan dan kita bisa negosiasi dengan posisi tawar yang kuat, saya kira akan lain lah. Artinya sebetulnya di situ ya? Ya, sekali ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Anda mengatakan bahwa ada 4 titik rawan dalam penyelenggaraan haji. Ada masalah pemondokan, ada masalah catering, ada masalah transportasi pesawat, dan juga masalah kuota. Yes. Nah, apakah indikasi selain penggunaan dana haji itu oleh orang-orang yang tadi kan ada yang tidak berangkat itu, Pak, ini juga ada permainan dalam artian mereka harusnya kan kalau misalkan nomor 1 tidak berangkat, nomor 2-nya yang harusnya berangkat, Pak. Nah, apakah ada indikasi bahwa ada permainan di sisa kuota yang Kalau itu saya tidak paham, ya tidak paham. Tapi yang jelas bahwa dari penarikan uang cash jumlah besar ini sangat rentan. Ada ketidakberesan di situ karena temuan PPATK transaksi sifatnya cash itu cenderung bernuansa ada aspek mencurigakan. Bayangkan 252 miliar diambil cash. Untuk apa kira-kira? Kemudian beli falas. Kemenak bisa beli langsung sebenarnya, tapi dia gunakan jasa pihak ketiga. Pihak ketiga menagih dengan jumlah yang lebih tinggi. Nah, bisa jadi di balik itu ada kickback, ya kan? Jadi kalau semua itu sistemnya transparan, ada parameter, ada siapa mengerjakan apa, mungkin nggak terjadi seperti ini. Pak Yusuf, tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa inisial sebetulnya yang terindikasi rekeningnya mencurigakan. Berapa banyak, Pak? Yang kita temukan bernuansa kasus itu sekitar 10-an orang. 10 orang. Tapi itu bukan para pejabat. Ya, makanya kita agak penasaran di balik itu. Kedua, yang kita temukan penarikan uang tunai tadi. Jumlahnya besar. Yang ketiga, pembelaan pada pihak ketiga alasan pengangkutan dokumen sampai ratusan miliar. Nah, ini yang perlu didalamin. Apakah betul seperti itu? Seperti kemudian pengadaan seperti gelang, pemondokan, catering, sewa pesawat itu gelondongan.
13 juta dolar. Kita tidak bisa verifikasi berapa penerbangan pesawat. Nah ini mungkin yang temuan dari pihak KPK. Ya, 10 orang. Kurang lebih. Itu dari 2004 sampai 2012. Ya. Dan setiap tahun itu terjadi ada dana-dana yang mampir ke tempat mereka. Enggak, kita hanya temukan pada periode akhir-akhir saja. Itu yang kelihatan itu. Kita 2011, 2012. Baik. Ya. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami. Oke, di sama-sama. Yuk. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Kepala PPATK M. Yusuf, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di interview kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.